Selamat petang atau malam bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama dengan Night Call GPIB. Saya Pendeta Melani Risamasu mengajak kita semuanya untuk menyatukan hati di dalam doa sebelum kita membaca Alkitab. Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Menjelang jam istirahat, kami diingatkan bahwa hari anugerah ini kami tutup dengan syukur. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami memahami apa yang hendak Tuhan nyatakan bagi kami. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab di malam hari ini atau di petang hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian pembacaan Alkitab. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kisah seorang putri. Seorang anak remaja ini bertanya kepada ibunya, "Mama, bagaimana caranya supaya saya punya banyak teman?" Maka sang ibu pun berkata, "Putriku, teman seperti apa yang kamu harapkan? Teman yang menemanimu saat kamu senang dan gembira, atau teman dikala kamu susah?" Sang anak bertanya lagi, "Adek kan tidak mau sedih-sedih selalu, Ma. Jadi maunya ya dapat teman yang bikin hati adik senang saja." Penuh hikmat, sang ibu kemudian menjelaskan, "Putri Mama tersayang, jika ada orang yang menemanimu di saat-saat sedihmu, itulah orang yang tepat untuk menjadi sahabatmu di segala suasana. Teman yang hanya ada saat kamu gembira, dia belum tentu ada saat sedihmu." Saudara terkasih dalam Kristus, pepatah menyebutkan pengalaman adalah guru yang baik. Artinya pengalaman hidup mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk kepada sang penulis Amsal dan sang ibu yang ada dalam ilustrasi di awal tadi, bukan? Mereka melahirkan nasihat dari pengamatan dan pengalaman, bukan dari imajinasi. Saudara terkasih, bacaan hari ini merupakan nasihat dari orang yang sudah lama meninggal, kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Dan miliaran orang membaca dan mendengarkan nasihat ini sampai hari ini. Suara sang penulis Amsal itu malam ini berkumandang kembali untuk menegaskan bahwa berkat Tuhan itu tersedia bagi mereka yang hidupnya jujur
benar, rendah hati, dan bijaksana. Demikianlah di bagian akhir dari ayat-ayat yang kita baca. Sebaliknya, hal-hal yang jahat dimurkai Allah. Orang Kristen di zaman ini diperhadapkan pada samudera tantangan yang dapat mengubah karaktermu, sifatmu, dan perilakumu. Kita semuanya. Sejauh mana sebetulnya kita mampu menahan diri dari gelombang bujuk rayu kuasa-kuasa kedagingan sehingga perbuatan-perbuatan kita dipenuhi kemudian dengan sikap manipulatif, pelik, arogan, munafik, serakah. Orang di zaman ini tidak lagi pada bertahan hidup tetapi mematikan yang lain supaya bisa menikmati hidup dan tidak lagi memikirkan generasi yang mendatang. Saudara, malam ini Tuhan memanggil kita dan mengetuk kesadaran kita untuk peka dan peduli. Kepekaan dan kepedulian makin sirna karena orang percaya sudah lelah berjuang di jalan Tuhan. Sehingga ketamakan dan kekejian semakin bercahaya. Apakah kita hendak membiarkan itu? Tentu tidak. Kita adalah umat yang ditebus Kristus untuk mengamalkan, menghidupkan keutamaan Kristus itu. Sehingga kita tidak menahan-nahan hak seseorang, tidak mempersulit orang yang hidupnya sudah susah, tidak merancang kejahatan, tidak cari-cari masalah. Demi apa? Dan cerdas mengelola pikiran dan emosi kita sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan kejahatan. Saudaraku, hari ini juga kita mengingat bahwa perayaan Natal Kristus di ambang pintu masih jauh memang. Namun sebelum ke sana, luangkan waktu terbaik kita di pekan-pekan Advent yang akan kita jelang ini untuk merenungkan sejauh mana kita memberi ruang batin kita untuk ditata ulang oleh Roh Kudus, dibentuk oleh Roh Kudus. Bukan sekadar sesegera mungkin menyanyikan malam kudus, tetapi doa dan puja-puji, pengharapan dan penantian kepada Allah. Sehingga kita mengalami pembaruan di dalam Kristus. Selamat beristirahat. Mari berdoa. Allah sorgawi yang kami muliakan di dalam Kristus, kami diingatkan bahwa nasihat sang penulis Amsal sungguh bergaung di malam ini dan mengingatkan kami kembali, anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa hendaknya kami tidak menghidupi perilaku-perilaku yang keji, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami malas untuk berbuat baik karena kadang kami lelah, karena kebaikan kami ditolak, atau kami sedikit dibandingkan yang banyak. Namun ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan orang percaya, biarlah kami menyatukan hati dan tekad bahwa di masing-masing ladang, di masing-masing ruang karya layan kami tetap teguh untuk bersaksi dan melayani. Kami teguh untuk berbuat baik. Kami tidak lagi menahan-nahan kebaikan, apalagi kami mengutamakan perilaku-perilaku yang jelas-jelas kami tahu sungguh merugikan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu, warga jemaat, ataupun simpatisan yang saat ini mengambil bagian dalam night call ini. Masing-masing punya problema. Tiap-tiap orang ditantang dan bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menguatkan, sehingga setiap jiwa yang malam ini menaikkan doa kepadamu dalam permohonan,
Tuhan, kenankanlah kami tiap-tiap jiwa ini. Membuka hati, membuka pikiran, menatang pada harap bahwa Engkau ya Allah mendengar. Tuhan Yesus, kami memohon dalam kelemahan dan kerendahan. Kiranya kehadiran-Mu senantiasa menguatkan dan memampukan tiap-tiap jiwa. Juga setiap pelayan yang mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPI itu. Sehingga kami semuanya boleh terjun untuk melakukan misimu ya Tuhan. Di malam ini kami mengingat mereka yang jauh dan yang dekat, sanak saudara, sahabat, dan kerabat, yang kami yakini selalu Engkau peluk dalam erat. Ya Kristus, kepadamu kami meminta bahwa esok boleh kami jelang hari baru yang tersedia, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa selalu menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Tuhan tempatkan kita.